Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang gerak lurus beraturan. Di sini ada beberapa yang akan saya bahas, yakni menentukan posisi setiap waktu, lalu menentukan perpindahan, menentukan kecepatan rata-rata, menentukan kecepatan sesaat, dan percepatan pada GLB. Untuk contoh kasusnya, misal ada sebuah koin meluncur di atas meja licin dengan posisi tiap detik seperti pada gambar. Koin mulai bergerak pada titik A, namun mulai diamati pada titik B. Nah, jika sisi kiri meja ini digunakan sebagai titik acuan, maka deskripsikan gerak benda tersebut. Nih ya, jadi mulai bergeraknya pada titik A, namun mulai diamatinya di titik B. Nah, ini misal posisinya dibuat tabel, itu T sama dengan 0-nya itu posisinya di 6 cm, satunya itu di 8 cm, detik kedua itu di 10 cm, dan seterusnya. Ingat bahwa T sama dengan 0 itu bukan menunjukkan awal benda bergerak, tapi awal benda mulai diamati. Sehingga grafik hubungannya T terhadap XT itu seperti ini ya teman-teman. Kalau persamaannya jadi seperti ini. Jadi X kurangi X1 per X2 kurangi X1 sama dengan T kurangi T1 dibagi dengan T2 per T1. Jadi X1-nya ini kan awal bergerak ini kan di 6. Terus X2-nya ini berarti 8. Terus yang awal bergerak tadi kan di 0. Ini 1 yang T2-nya. Nah, ini tinggal dikurangi dan dikali silang. Misal ini berarti X kurangi 6 dikali 1. Ini 8 kurangi 6, 2. 2 dikali T sama dengan 2T. Terus ini dipindah ruas, jadinya persamaannya seperti ini. X terhadap T itu 2T plus 6. Terus selanjutnya yakni menentukan perpindahan. Nah, tadi kan contoh geraknya seperti ini ya gambarnya. Jadi ini delta T-nya dari 1 ke 0, 2 ke 1, 3 ke 2, 4 ke 3, dan 5 ke 4 ini sama semua. Jadi perpindahannya itu 2 cm ke arah kanan. Kan tadi titik acuannya di sini ya teman-teman. Selanjutnya yakni menentukan kecepatan rata-rata. Jadi kecepatan rata-rata itu perubahan posisi suatu objek per selang waktu tempuh. Nah, secara matematis kecepatannya itu dirumuskan seperti ini. Jadi delta X per delta T itu sama dengan XT2 kurangi XT1 dibagi dengan T2 kurangi T1. Jadi untuk kecepatan rata-rata dari 1 ke 0 itu 2, 2 ke 1 itu 2, 3 ke 2 itu 2, dan seterusnya. Nah, ini sama semua ya kecepatan rata-ratanya di GLB. Untuk kecepatan sesaat, itu merupakan perubahan posisi suatu objek berselang waktu tempuh dalam interval waktu yang sangat singkat. Jadi delta T-nya itu mendekati 0. Secara matematis, kecepatan sesaat itu dirumuskan seperti ini. Jadi limit delta T mendekati 0 itu delta X dibagi dengan delta T sama dengan dx per dt. Nah, dari persamaan yang kita dapat di awal tadi yang menentukan posisi ya, itu kan XT sama dengan 2T plus 6, maka kecepatan sesaatnya ini diturunkan berarti tinggal 2 cm per sekon. Nah, kecepatannya ini tidak tergantung waktu sehingga selalu konstan, karena di sini kan nggak ada T-nya. Terus selanjutnya yakni percepatan pada GLB. Nah, percepatan itu merupakan perubahan kecepatan per selang waktu tempuh. Nah, kan perubahan kecepatan yang di awal tadi kan 2 sama, dan selanjutnya itu 2 terus kan nih kalau yang di kasus ini. Dan misal yang V dari T2 ke T1 ke T2 itu kan juga 2 cm. Dari T0 ke T1 itu kan juga 2 cm. Nah, ini misal dikurangi, kan perubahan dari itunya kan 1, perubahan waktunya. Jadi 2 kurangi 2, 0 dibagi dengan 1 sama dengan 0 cm. Sehingga percepatan pada GLB itu selalu bernilai 0. Jadi kesimpulannya, GLB ini merupakan gerak suatu objek dengan lintasan lurus tanpa adanya perubahan arah. Jadi tidak berbelok atau berbalik arah. Kecepatan pada GLB ini selalu konstan baik arah maupun besarnya.
percepatan pada GLB selalu 0. Nah, ini kalau dideskripsikan dalam grafik seperti ini ya. Jadi lintasannya itu lurus tanpa perubahan arah, jadi bisa dari sini mulai, misalnya awalnya dari sini, sini, atau kalau misal pengamatnya dari sisi yang kiri berarti kan sisi yang kanan berarti kan arahnya turun gini ya. Kalau V-nya itu selalu konstan, bisa positif atau negatif, sedangkan A atau percepatannya itu selalu bernilai 0. Kalau teman-teman masih bingung, silakan ditanyakan di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe biar kita bisa bareng-bareng mengingat kembali materi yang pernah kita pelajari, khususnya matematika dan fisika. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.